Hai guys, balik lagi bareng Wicak Motovlog. Ya, masih dari kota Pontianak. Siang ini cukup panas tapi anehnya rada gerimis guys. Ya sudahlah. BTW untuk siang ini gua nggak mau ngebahas cuaca karena gua bukan peramal cuaca. Jadi gini guys, hari ini tepatnya pagi ini ya, gua buka Instagram mau stalking mantan. Enggak, maksudnya cari-cari informasi gitu kan. Nah, pagi ini gua ngeliat postingan dari beberapa temen gua, itu dia posting sebuah gambar, ada tulisannya Justice for Audrey. Nah, gua kan kepo guys, yang tadinya mau kepoin mantan jadi kepoin Justice for Audrey, ya kan. Ini hashtag apaan sih ya, gua cari-cari tahu guys. Ternyata ini adalah sebuah kasus bullying guys. Jadi sebuah kasus bully yang udah cukup parah ya kan, yang mengakibatkan korbannya trauma secara psikologi. Jadi ini ya, sekarang sih untuk kasus ini sedang viral banget di kota Pontianak guys. Dan kalau gua lihat ya, dari pagi tadi sampai siang ini itu di blow up terus sih, sampai ke media juga, masuk TV juga, lagi rame banget. Dan memang kasus ini tuh ada di Pontianak guys. Gua tadi pagi kepo-kepoin gitu kan, akhirnya gua cari-cari apa sih Justice for Audrey ini ya kan, kok bisa, terus ceritanya seperti apa. Dan akhirnya gue menemukan sebuah postingan, ya nanti gue taruh linknya di deskripsi biar kalian juga bisa melihat postingan tersebut gitu dan membaca deskripsinya guys. Jadi biar nggak dari gue doang gitu, nanti lo bisa bilang gue ngarang kan. Ya, jadi ceritanya, singkat cerita gini guys, untuk masalah bullying yang terjadi sama Audrey ini awal mulanya itu berawal dari kasus asmara guys. Tapi si Audrey ini nggak langsung terlibat dalam masalah asmara ini. Jadi yang punya masalah sebenarnya kakaknya Audrey, entah itu kakak kandung atau kakak sepupu, gue juga kurang paham. Yang jelas yang punya masalah kakaknya si Audrey sama mbak-mbak SMA guys. Gitu. Tapi yang jadi imbasnya ke Audrey juga. Kenapa bisa seperti itu? Nah kan, ternyata gini, masalahnya ini didasari oleh masalah asmara yang berawal dari ejek-ejekan, sindir-sindiran gitu, dari postingan juga ya kan, antara si kakaknya Audrey sama cewek SMA ini ya kan. Karena si cewek SMA ini sekarang pacaran sama mantannya si kakaknya Audrey guys. Ya singkat cerita gitulah ya, mereka akhirnya bermasalah mungkin. Dan setelah itu ceritanya si siswi SMA ini ya, oknum ini ya, oknum karena nggak semua siswi ya, oknum, dia menjemput si Audrey ke rumah neneknya Audrey dengan alasan dan dengan tujuan untuk mempertemukan si cewek SMA ini dengan kakaknya Audrey. Nah, disanggupilah sama si Audrey-nya. Akhirnya mereka ketemu. Nah, siswi SMA ini dia datang nggak cuma sendirian guys, tapi dengan rombongannya, rombongan reok. Dia datang rame-rame sama temennya, mungkin ada sekitar 12-an orang ya, kalau yang disebutin di di postingan yang gua baca itu 12 orang. Ya, akhirnya terjadilah baku hantam antara si kakaknya Audrey dengan siswi SMA ini yang punya masalah asmara tadi ya kan. Nah, tapi si Audrey ini kan ada di situ, dan teman-temannya si siswi SMA ini yang bermasalah ini itu membuli si Audrey guys, mulai dari mukul, menjambak rambutnya, terus nendang perutnya sampai beberapa kali, terus menendang mukanya juga pakai sendal gunung itu which is keras banget sih ya. Dan sampai pendarahan juga di bagian hidung kalau gua nggak salah ya, sampai luka secara fisik, dan kebanyakan sih luka dalam juga guys. Terus dari yang gua baca juga, mereka nggak hanya berhenti di situ guys, nggak hanya cuman mukul terus nendang ya kan, mereka juga ini bergantian nyiram si Audrey ini pakai air guys. Dan yang lebih parah lagi adalah ada salah satu orang dari 12 orang itu, ada salah satu orang yang ini guys mencoba kalau bahasanya tuh menusukkan jarinya ke kemaluannya si korban dengan tujuan untuk membuat si korban itu nggak perawan lagi guys. Itu gokil sih ya, nggak habis pikir gua nalarnya di mana gitu. Dari kasus tersebut si Audrey menderita luka-luka, ditambah sama luka secara psikisnya guys. Secara psikologinya juga dia tuh bisa dibilang trauma yang mendalam banget. Karena dari penuturan ibunya sendiri, si Audrey ini kadang ngigo di mana seakan-akan tuh dia masih dikeroyok gitu loh oleh
apa siswi-siswi SMA ini guys. Kasihan banget sih kalau menurut gua ya. Nah, dari informasi yang gua sampaikan ini, kalau kalian punya informasi yang lebih detail atau lebih benar ya kan, kalau mana tahu gua ada kurangnya, silahkan ditambahkan di kolom komentar guys. Ya nanti biar gua juga bisa meluruskannya juga kalau misalnya gua ada kesalahan seperti itu. Nah, untuk kasus si Audrey ini akhirnya sudah ditangani oleh pihak yang berwenang, sama kepolisian sudah menangani kasus, dan gua harap sih para pelakunya ketangkap ya. Maksudnya mereka memang dihukum setimpal dengan perbuatan mereka gitu. Tapi guys, gini guys, tadi gue sempat lihat postingan juga di mana si pelaku ini nggak merasa berdosa guys. Ketika mereka dibawa ke kantor polisi pun, di kantor polisi mereka masih sempat membuat bumerang guys. Kan bang, kayak ya kan, mereka merasa tidak bersalah, mereka ngerasa nggak berdosa, mereka ngerasa ya tidak terjadi apa-apa ya kan, nggak peduli mukulin orang, menganiaya orang, seakan-akan mereka nggak peduli sama hal itu guys. Itu kalau menurut gue sih yang mereka lakukan itu udah salah, tapi parahnya lagi mereka nggak merasa itu salah gitu. Terus enaknya gimana orang-orang seperti itu tuh, enaknya diapain gitu guys. Kayaknya perlu dikasih pelajaran dah. Ya udahlah ya, semoga aja sih ini ya, gua harap pihak polisian menangani kasus ini dengan serius guys. Jadi memang para pelakunya dihukum yang setimpal. Jangan memandang mereka apa ya, mereka masih anak-anak. Menurut gua mereka udah nggak anak-anak lagi guys. Anak SMA itu udah nggak bisa dikatakan anak-anak, karena mereka udah cukup dewasa untuk berpikir harusnya ya. Kalau menurut gua sih ya harus dihukum selayaknya lah ya, memang harus diusut tuntas. Karena gini guys, kalau misalnya dari kasus si Audrey ini dibiarkan, jadi si Audrey tidak mendapatkan keadilan dan para pelakunya dibebaskan begitu aja, mereka hanya minta maaf dan semuanya selesai, itu menurut gua akan menjadi sebuah awal munculnya Audrey yang lain guys. Kenapa begitu? Karena mereka pelakunya nih, para pelakunya itu, atau mungkin yang belum jadi pelaku itu akan mikir gini guys, nggak peduli lah, gini doang aja kok, nggak akan dihukum juga, bikin klarifikasi kelar. Jangan guys, jangan sampai seperti itu, jangan seperti itu, jangan sampai muncul korban-korban bullying yang lain. Kasihan guys. Ya semoga kasus ini diusut dengan tuntas. Gue juga berharap ya, karena apa ya, sikap anak-anak atau sikap orang itu kan ditentukan dari lingkungannya. Gue harap sih orang tua ya kan lebih intens lagi mengawasi pergaulan anaknya, jangan dibiarkan begitu aja. Terus sekolah juga ikut campur lah dalam mendidik siswa-siswanya, bukan dalam hal pelajaran aja guys, tapi dari perilaku dan lain sebagainya gitu. Karena bullying ini udah sangat apa ya, kalau menurut gua meresahkan banget, karena bisa membuat si korban ini nggak cuman luka secara fisik tapi trauma juga. Dan kalau udah trauma gitu menurut gua sih susah ya sembuhnya, akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses penyembuhannya guys. Jadi ya gua harap dari kasus ini kita semua bisa ambil pelajaran. Terus untuk si Audrey semoga lekas sembuh fisiknya, lekas sembuh juga secara kondisi mentalnya, biar semuanya bisa kembali normal lagi, si Audrey bisa ceria lagi. Terus apalagi ya untuk para pelaku nih ya, untuk para pelaku gue harap sih mereka akhirnya sadar guys, mereka akhirnya sadar dan tidak melakukan hal itu lagi di masa yang akan datang. Terus juga gue berharap untuk pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini ya sampai selesai gitu guys. Jangan apa ya, jangan membiarkan kasus ini begitu aja, karena ya ini udah sangat keterlaluan sih ya, dan ini memang udah perbuatan yang salah, dan ya memang udah sepantasnya mereka harus dihukum. Kalau dari gua sih itu aja guys. Mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Thanks for watching this video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel Wicak Motovlog. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Salam dari kota Pontianak. Bye bye, bye bye, bye bye. Dadah guys, dah.